Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Sisaket ya. Kali ini aku bawa video VCS atau video cerem Sisaket ya. Untuk video kali ini, aku mengangkat tema tentang telepon misterius. Kebetulan cerita ini juga masih terjadi di lingkungan sekitarku. Dan ini menyangkut ke diri aku juga. Jika kalian penasaran dengan video ini, tonton terus video ini, oke? Ini kebetulan terjadi 2 tahun yang lalu, pada saat bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan, kebetulan kantorku menjadwalkan jam kerja flexi time untuk karyawannya. Jadi, jika karyawan datang pukul 7 pagi, semua karyawan bisa pulang pukul 4 sore. Ya, selama 1 bulan penuh. Kebetulan terjadi kisah ini berawal dari temanku, teman satu divisionku. Dia duduknya berhadapan dengan mejaku dalam satu kubikel itu. Ketika dia datang pada hari itu, waktu menunjukkan pukul 6:15 pagi. Suasana kantor jelas masih sangat kosong. Di lantai tempat aku bekerja, dia hanya ditemani oleh seorang office girl yang kebetulan sibuk membersihkan meja-meja pada lantai di mana aku bekerja. Temanku itu yang bernama Disa kebetulan mendengar suara telepon untuk extensionku berbunyi. Dia cukup kaget karena pukul 6:15 pagi telepon di kantor sudah berdering. Ketika dia lihat nomor yang tertera pada layar telepon extensionku, telepon itu berasal dari salah satu bos atau kadif atau kepala divisi di kantorku ini, di gedung yang sama. Namun, kepala division itu berbeda lantai denganku. Temanku itu sempat berpikir kenapa kepala division itu menghubungi aku di jam 6:15 pagi. Sedangkan jelas-jelas semua orang pun rata-rata belum ada yang datang untuk pada pagi itu. Karena keadaan kantor memang benar-benar masih sangat-sangat kosong. Ketika drink pertama, temanku itu Disa tidak mengangkatnya. Dia hanya melihat saja nama kepala division itu tertera pada nomor extensionku. Di ring kedua, office girl itu menegur temanku Disa, mempertanyakan kenapa telepon yang berdering tidak diangkat oleh temanku. Temanku menjawab, dia bingung karena jarang sekali atau bisa dipastikan tidak pernah seorang bos pukul 6:15 pagi menghubungi timnya atau anak buahnya istilahnya. Tapi kebetulan kepala divisi itu bukan kepala divisi di mana posisiku berada. Istilahnya tidak ada hubungannya, walaupun kami sama-sama bekerja di satu gedung atau satu perusahaan. Pada dering ketiga akhirnya karena dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya office girlku yang mengangkat telepon itu. Saat office girlku mengangkat telepon itu, dia hanya mendengar suara hembusan napas dari seseorang. Ketika dia sapa, "Halo," tidak ada yang menjawab dan nomor itu langsung mati. Temanku itu cukup kaget mendengar penjelasan dari office girl yang mengangkat telepon itu. Dia tidak percaya, jelas-jelas tidak mungkin ada orang yang mengerjai nomor extensionku menggunakan nomor extension dari kepala divisi yang kebetulan memiliki satu ruangan tersendiri. Tidak seperti tempat aku bekerja, aku memiliki meja bersama yang lain dengan kubikel-kubikel yang membatasi. Sedangkan kalau kepala divisi, dia memiliki satu ruangan tersendiri yang ditutupi oleh kaca.
Biasanya sangat jarang orang yang masuk ke dalam ruangan itu kecuali memang ada kepala divisi di dalamnya atau seorang office girl atau office boy yang membersihkan ruangan. Namun sepertinya sangat-sangat tidak mungkin office girl atau office boy yang membersihkan ruangan kepala divisi itu menghubungi ke extension orang lain. Lalu yang menjadi pertanyaan, siapa yang menghubungi nomor extension aku? Panggilan misterius yang terjadi pada bulan Ramadan itu masih belum terpecahkan. Tidak tahu siapa yang kira-kira menghubungi aku, karena saat temanku bisa mengkonfirmasi aku ketika pada hari itu aku datang sekitar pukul 7 pagi, aku belum melihat mobil kepala divisiku terparkir di parkiran basement bawah. Karena biasanya kalau kepala divisiku sudah datang, mobilnya akan terparkir di parkiran basement yang ada namanya. Sedangkan pada pagi itu sampai aku datang sampai pukul 7, mobil kepala divisi itu tidak ada. Sehingga yang menjadi pertanyaan, siapa kira-kira yang menggunakan telepon itu untuk menghubungi aku? Oke, sekian video VCS ku untuk kali ini tentang telepon misterius yang tidak ketahui sumbernya. Terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih sudah mengikuti video VCS ini. Jika kalian punya cerita-cerita yang menyeramkan juga, bisa komen di bawah, nanti aku bisa bawakan untuk cerita kalian, oke? Dah.